Pertama saya itu arsitek pendidikannya, lalu belajar tentang kota, menulis tesis tentang Jakarta. Jadi saya memang selalu terlibat mempelajari Jakarta dan kota lain-lainnya gitu. Kemudian karena kota ini sebagian besar adalah masalah perumahan, maka sangat memperhatikan perumahan dan memperjuangkan keadilan dalam perbaikan perumahan. Dari situ kenal Pak Anies ketika dia mencalonkan diri. Kami itu ada banyak aktivis gitu ya, yang menawarkan kepada beliau bahwa pembangunan perumahan di Jakarta ini dapat dilakukan dengan baik, dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Dari situlah mulai kenalnya Pak Anies. Kemudian isu kedua yang kita perjuangkan adalah tentu saja menghentikan reklamasi. Jadi kami mendekati Pak Anies itu karena memperjuangkan dua hal tersebut, yaitu perbaikan perumahan untuk kaum miskin kota Jakarta, dan kedua menghentikan reklamasi. Dari situ sebetulnya. Ya karena beliau mau menerima perjuangan itu yang sama, maka ya kami membantunya gitu. Kan konsekuensi logis saja kan kalau kita menawarkan sesuatu yang menurut kita baik, lalu dia mau terima, ya kita bantu untuk melaksanakannya. Dari segi sosiologi kota ya, yang mengalami ketidakadilan di kota ini tentu saja penduduk miskin. Tentu saja sebagian besar penduduk miskin itu beragama Islam gitu. Jadi kalau orang mencari keadilan melalui agamanya itu biasa saja gitu. Sama kalau Anda pergi ke Filipina, sebagian besar penduduk miskin adalah tentu saja orang Katolik gitu. Dan di sana juga perjuangan untuk mendapatkan perumahan yang baik dan segala macam itu banyak didukung oleh imam-imam Katolik gitu. Kita juga tahu bahkan revolusi Filipina yang menggulingkan Marcos itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada dukungan dari para imam Katolik, gereja Katolik, bahkan kita tahu perannya Kardinal Sin yang begitu penting ya. Jadi menurut saya biasa aja gitu suatu masyarakat yang beragama itu mencari keadilan melalui agamanya, karena memang agama mengajarkan keadilan. Agama menjadi tempat orang mencari naungan ya ketika merasakan penindasan dan lain sebagainya. Ya, seorang pemimpin tentu harus menyalurkan aspirasi masyarakatnya sejauh itu sesuai dengan etika dan moralitas dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya memang Anies berusaha memenuhi keadilan dalam perumahan dan lain-lain gitu, tapi bahwa dia kemudian menjadikan Jakarta radikal ya tidak benar sama sekali kan. Kita tahu yang menyebabkan radikalisasi Jakarta dalam pengertian tidak negatif ya, dalam pengertian orang mencari naungan ke dalam agamanya, itu justru gubernur sebelumnya gitu kan, karena dia memancing gitu. Sebelumnya kan tidak ada apa-apa ya, tapi ketika ya di mana saja lah saya pikir kalau Anda tidak mengerti betul agama orang lain, Anda pertama jangan mengaku mengerti gitu, lalu mengomentari, itu menurut saya yang menjadi pangkal dari pembelahan. Anies ketika menjadi calon gubernur tentu saja dia masuk ke dalam situasi di mana umat Islam itu sudah sedang mencari pegangannya di dalam agamanya. Jadi bukan dia yang menciptakan itu, dia masuk ke dalam sesuatu yang sedang terjadi pada waktu itu. Tapi dalam kenyataannya ya dia menyalurkan aspirasi yang benar ya, aspirasi tentang keadilan perumahan dan sebagainya gitu. Dan dalam hal keagamaan kan kita tahu prestasinya Pak Anies justru paling banyak menyetujui pembangunan gereja, mempermudah pembangunan fasilitas agama Buddha dan Hindu, termasuk kalau nggak salah ada rumah abu dan sebagainya itu. Jakarta tentu saja atau semua kota lain itu berkembang karena suatu tahapan demi tahapan ya. Saya itu kuliah tahun 86, kemudian pasca sarjana di luar negeri 90. Apa yang terjadi pada tahun 80-an itu adalah puncak, sebetulnya bukan puncak sih, di luar negeri puncak ya.
Tapi di kita itu baru mulai yang disebut neoliberalisme dalam ekonomi kita. Nah, salah satu dampak dari neoliberalisme itu adalah pada bisnis properti. Sebenarnya bahasa Indonesianya adalah usaha tanah dan bangunan gitu. Karena tanah dan bangunan itu adalah barang yang memberikan keuntungan paling besar. Sampai sekarang kita kenal ucapan-ucapan tiap hari Senin naik gitu. Karena tanah dan bangunan itu harganya naik, rata-rata itu bisa sampai 2 atau 3 kali harga rata-rata barang lain gitu. Jadi kalau barang lain itu misalnya inflasinya 5%, maka properti itu bisa 10%, 15% gitu. Jadi itu sangat menguntungkan gitu. Nah, pada tahun 80-an, 90-an itu mulailah tanah dan bangunan itu menjadi objek dari investasi dalam rangka ekonomi neoliberal gitu ya, ekonomi yang memudahkan investasi, memudahkan orang untuk mendapat keuntungan dari banyak hal. Jadi gini, neoliberalisme itu dimulai Thatcher di Inggris ya, tahun 70-an akhir ya. Kemudian Amerika, Reagan ya, dua-duanya beraliran sama. Tapi kedua, terutama Eropa itu punya sejarah sebetulnya. Karena sebelum Thatcher itu ekonomi memang sedang menurun. Karena resep yang digunakan sesudah Perang Dunia Kedua yang disebut resep Keynesian itu, yaitu peran negara sangat besar, dukungan pada kehidupan sosial sangat besar, itu sampai tahun 70-an awal masih berhasil. Tapi sudah tahun 70-an dianggap terlalu lamban pertumbuhannya. Nah, ini persoalan penting ya, karena lamban atau tidak itu kan tergantung siapa. Kalau kamu tidak punya modal yang ditanamkan, ya kamu nggak merasa perlu pertumbuhan yang tinggi kan, dan seterusnya. Sekarang kita mengalami, sekarang orang berpikir kita harus justru slow down. Nah, tapi hubungannya dengan kita, ekonomi Orde Baru itu dari awal tahun 65 itu kan berorientasi kepada Amerika, kepada pasar bebas. Jadi kita membangun pasar. Jadi bukan saja berorientasi pasar, kita membangun pasar gitu. Nah, pada tahun 80 pertengahan itu ekonomi pasar yang liberal ini sampai di Indonesia. Karena investor bilang itu yang kami cari, kami mencari pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan tinggi ada di tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan ini sayangnya di Indonesia tidak membedakan antara perumahan yang merupakan hak asasi manusia dengan tanah-tanah dan bangunan lainnya. Nah, seharusnya kalau dipisahkan itu nggak apa-apa. Yang kita lihat sebenarnya di negara seperti Singapura. Singapura ini kan ekonomi yang sangat kapitalistik, sangat liberal ya. Tapi dalam hal tanah dan bangunan kan tidak. Mereka itu baru membebaskan bisnis propertinya, karena ngomongin dalam konteks Singapura maka kita bisa bilang properti bisnis, itu baru diliberalkan sekitar pertengahan tahun 90-an dan mulai bahkan ya kira-kira awal 90-an memuncak di tahun 90. Mencapai kepemilikan rumah itu 97%. 97% penduduk Singapura itu memiliki rumah, ya, karena dibangun dari tahun 67 mereka merdeka dan seterusnya. Tolong dikoreksi itu 67-nya benar. Sementara kita ini, nah waktu kita berjuang bersama Pak Anies itu kita menunjukkan data kepemilikan rumah di Jakarta, karena data paling lama itu dari tahun 60-an, itu sekitar 60-an% lebih. Sekarang itu tinggal 49%. Jadi kita lupa melihat ini. Kita cuma melihat Singapura gagah, keren. Tapi jangan lupa, mereka itu sebelum tahun 90-an itu, mereka sama sekali tidak liberal dalam hal perumahan ya. Kan kita tahu ya, semua orang harus menabung yang namanya Central Provident Fund, dan itu orang bisa pakai untuk beli rumah. Pemerintahnya sangat aktif membangun perumahan. Bukan hanya membangun perumahan, tapi perumahan yang terpadu dengan sistem perkotaan. Sistem perkotaan itu apa? Ya,
angkutan umum itu, kalau Anda tinggal di rumah susun Singapura itu pasti dekat dengan angkutan umum, pasti dekat dengan pasar dan seterusnya. Jadi kita melupakan itu. Semuanya diliberalkan, termasuk perumahan. Lalu itulah bencana menurut saya. Sampai sekarang kita masih mengalami rumah makin tidak terjangkau. Ini generasi kalian yang muda-muda juga akan mengalami kesulitan. Kita sekarang mengumpulkan data kepemilikan rumah di hampir semua provinsi itu menurun tingkatnya, persentase keluarga pemilik. Tentu saja berbeda kalau provinsinya sangat bersifat pedesaan, itu tidak sangat rendah tapi cukup tinggi. Tapi provinsi dengan kota-kota yang banyak, misalnya Jawa Timur, Bali, bahkan Riau Kepulauan, karena ada Batam, itu kepemilikan rumah menurun. Nah, saya kira kita sekarang mengalami masa akhir dari neoliberalisme itu. Dan saya kira di situ tepatnya Anies Baswedan dimulai di Jakarta. Karena di Jakarta lah yang namanya pasar tanah dan bangunan tuh paling panas ya. Kalau istilah pasar itu paling hot itu. Tadi pertanyaan apa ya? Mungkin kurang lebih apa yang menjadi pembeda begitu. Ya, nah itu. Jadi bedanya saya kira Anies Baswedan ini kan dia berpendidikan ekonomi politik ya. Dia memahami gitu. Dan saya rasa dia sekolah di tahun 90-an di Amerika ya. Jadi dia mengetahui juga sejarah perkembangan ekonomi yang umumnya memang tidak diketahui oleh para pemimpin-pemimpin kita. Gitu. Untuk mengetahui itu orang harus belajar memang gitu. Dan belajarnya terutama belajar sejarah ekonomi. Nah, dia membedakannya dengan di Jakarta karena dia melihat penggusuran itu salah, sama seperti kita melihatnya. Kemudian orang itu berhak atas perumahan, dan kalau negara belum bisa menyediakannya dengan baik, ya apa yang mereka bangun sendiri jangan dihancurkan lah. Saya pikir Pak Anies juga beberapa kali mengutip Hatta. Hatta itu terkenal dengan ucapannya ketika Jakarta di zaman Orde Lama membangun Senayan itu, yang dulu adalah untuk Ganevo, kemudian jadi gedung DPR MPR kita gitu. Waktu itu ada penggusuran. Hatta lewat, dia komentar, dia bilang, kita negara, pemerintah belum mampu menyediakan perumahan buat rakyat kita. Tapi ya apa yang mereka bangun jangan kita gusur. Lalu kan ada pertemuan antara Soekarno dengan penduduk kawasan itu yang tadi mau digusur begitu aja gitu. Akhirnya dibangunlah Tebet untuk nampung mereka secara baik. Jadi saya kira Pak Anies membuat perbedaan di situ kan dengan membangun kembali kampung akuarium, memberikan kompensasi dan membangun untuk teman-teman yang tergusur di Bukit Duri, kemudian juga di Kampung Kunir ya, kemudian perbaikan di Tongkol dan seterusnya. Dan jangan lupa, saya tidak begitu hafal angka karena Anda sudah tua, tapi ada ratusan kampung yang melakukan perencanaan bersama. Dan kemudian sebagian cukup banyak dari mereka ini diperbaiki dengan mengikuti rencana bersama. Jadi apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan juga proses partisipasinya itu. Jadi dia menggunakan istilah kolaborasi ya oke gitu. Karena partisipasi itu kesannya orang lain punya hajat, kita ikut ambil bagian. Gitu. Kalau kolaborasi ini ya sama-sama gitu. Sebetulnya dalam bidang perumahan itu jelas masyarakat yang punya hajat. Gitu. Karena dia mampu mengetahui apa yang dia kehendaki untuk kampungnya, karena itu ada perencanaan bersama yang dikenal dengan istilah Community Action Plan itu. Saya tidak begitu suka karena bahasa Inggris, tapi mungkin kita belum ketemu bahasa Indonesia yang tepat ya. Sebenarnya sederhananya adalah perencanaan bersama komunitas, sesederhana itu. Nah itu saya rasa perbedaan. Jadi dari segi proses, Pak Anies itu mengakui bahwa masyarakat itu punya kemampuan dan mereka yang paling ahli tentang diri mereka sendiri. Jangan lupa kata ahli itu ketika kita bilang ahli akhirat, ahli dunia, itu maksudnya orang yang berdiam dan karena itu menjadi paling tahu tentang tempatnya. Saya rasa konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Pak Anies untuk mencakup hampir semua bidang lain ya, konsep kolaborasi itu. Saya ingat kata-kata beliau yang bagus itu menurut saya adalah ketika dia mengatakan orang yang punya solusi itu
adalah orang yang mengalami masalah sehari-hari. Gitu. Nah, yang mengalami masalah itu adalah masyarakat. Gitu. Tetapi pemerintah dapat membantu karena pemerintah punya sumber daya dana, sumber daya orang, dan sumber daya yang disebut wewenang atau kekuasaan. Jadi pemerintah bisa melakukan segala hal dengan lebih cepat dan sekaligus gitu. Ya, tetapi caranya bagaimana dan lain sebagainya itu ya harus masyarakat dilibatkan, termasuk masyarakat tuh bermacam komponen lah ya, penduduk setempat, pengusaha, aktivis, para ahli, itu kan masyarakat semuanya itu. Ada alasan-alasan yang paling populer tentu saja alasan lingkungan ya. Tapi saya sebetulnya melihatnya lebih kepada alasan ekonomi. Kita ini punya kebiasaan buruk, kalau membangun apa-apa itu harus pakai tanah baru. Pada tanah itu terbatas. Tanah itu kan tidak bertambah ya. Sebetulnya kesalahan seluruh kota-kota kita adalah selalu memproyeksikan pembangunan kota itu dengan perluasan kota. Menurut saya itu intisari dari ketidaklestarian pembangunan. Anda sekarang mengenal istilah daur ulang kan? Daur ulang dan pakai ulang. Sebenarnya tanah pun harus begitu. Jadi kalau ada tanah yang cuma dihuni keluarga jumlahnya sedikit atau jumlah lantainya kurang, tanah itu bisa dimanfaatkan untuk membangun lebih banyak. Sehingga kita tidak memperluas kota. Mengapa memperluas kota itu secara prinsip salah? Gitu. Karena jangan lupa ketika kita memproyeksikan perluasan kota, kan karena pertambahan jumlah manusia kan, tapi pertambahan jumlah manusia itu kan juga harus diproyeksikan dengan kebutuhan pertambahan makanan loh. Lah kalau Anda memproyeksi pertumbuhan konsumsi pangan, maka Anda harus memproyeksikan juga pertumbuhan produksi pangan. Nah jangan lupa pangan terutama yang bersifat crop ya, crop itu makanan pokok lah, beras, gandum dan sebagainya. Itu kan sebagian besar harus di atas tanah gitu. Dia nggak fleksibel. Seperti kalau kita bangun rumah, kalau tanahnya sempit kita bangun ke atas gitu. Tapi kan kita nggak bisa bilang bikin sawah bertingkat gitu loh. Jadi memproyeksikan perluasan kota terus-menerus itu akan menimbulkan konflik bukan saja antar manusia, tetapi antar fungsi tanah itu. Ini saya baru menyebut sawah gitu. Belum lain-lain ya, hutan yang penting untuk menyimpan air dan sebagainya. Jadi perjuangan kami sebetulnya selalu menentang suburbanisasi. Kita menganjurkan daur ulang, pakai ulang tanah yang sudah ada di kota. Memang ini tidak mudah, karena orang yang punya tanah merasa tanahnya harus naik terus harganya. Itu menjadi spekulasi dan kita tahu dampaknya sekarang menjadi tidak terjangkau rumah-rumah untuk generasi muda. Dan ini kalau kita tidak hentikan sekarang, nah ini penting nih untuk calon presiden berikutnya Pak Anies, dia harus menghentikan spekulasi tanah dan suburbanisasi. Ada caranya, tapi itu mungkin topik tersendiri ya yang kita harus bicara. Tapi intinya reklamasi itu meneruskan kebiasaan buruk memperluas kota dengan cara yang lebih buruk. Tahu mengapa lebih buruk? Laut itu pada dasarnya adalah ruang bersama kan? Ketika dia dijadikan daratan, itu dia dibagi-bagi jadi coupling, dia jadi milik pribadi. Jadi jahatnya reklamasi adalah mengubah apa yang tadinya milik bersama menjadi milik individual. Ini menurut saya secara prinsip sangat mendasar, sangat fundamental yang gagal dilihat oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya dan mungkin sebagian pemimpin sekarang. Kalau soal alasan lingkungannya itu sebenarnya juga tidak dapat diperdebatkan lagi, itu salah secara lingkungan. Jadi kalau mau dijawab singkat gimana? Reklamasi itu pertama bukan saja salah, dan kedua tidak diperlukan. Dia hanya menguntungkan orang-orang yang ingin berspekulasi. Karena mereklamasi itu lebih murah daripada membangun di atas tanah. Nah, pengertian murah dan mahal ini karena perhitungan untung rugi sebetulnya. Kalau dari segi kebijakan, kalau kita melihat kerugian dalam pengertian yang besar, kerugian lingkungan, kerugian prinsip, kerugian
kemampuan kita untuk membangun kota lebih baik, ya tidak terbatas tuh kerugiannya reklamasi. Ya, jadi begini ya, menurut saya Wadas dan Kendeng itu sudah sangat jalim. Kalau Anda lihat ada ibu-ibu yang merobek pakaiannya, kemudian berguling-guling di tanah, itu gimana perasaan? Dan ada ibu-ibu yang berjemur sekian jam, menyemen kakinya di depan para pemimpin, di depan istana. Itu udah bukan lagi kesalahan sepele, itu kesalahan moral. Nah, persoalannya memang apakah tidak ada cara lain dalam membangun? Yang menurut saya sih ada gitu loh, ya. Kendeng itu kan katanya pabrik semen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Tapi kemudian teman-teman mengeluarkan data, enggak tuh untuk ekspor. Jadi ada kecurangan ekonomi di situ, gitu ya. Kemudian Wadas dikatakan diperlukan untuk tenaga listrik dan lain sebagainya. Tapi kan Kendeng itu kan masalahnya ada di detail ya. Jadi membangun dam, waduk adalah satu soal, tapi kemudian mengambil bahan untuk membangun waduk itu hal lain. Nah kan secara teknis rupanya itu dianggap satu, gitu. Sehingga AMDALnya dianggap satu. Dan yang menderita adalah tempat pengambilan bahan atau tambang batu untuk membangun dam. Nah ini sebetulnya kalau menurut saya harus dilihat sebagai kesalahan yang umum terjadi di usaha-usaha pertambangan maupun pembangunan lainnya. Saya kira harus mencari cara yang lebih baik. Ini cerita menarik nih, saya nggak tahu kalian akan rekam atau tidak, atau pakai atau nggak. Begini, Pak Emil Salim itu cerita, dulu anak-anak Pak Harto tuh ingin membuat pabrik semen di dekat Gombong, ya, karena Gombong itu juga utaranya itu adalah pegunungan kapur juga. Pak Emil mengaku mendapat informasi dari LSM, kan saya tanya, Bapak tahunya dari mana? Ya dari kalian-kalian. Dan dia tahu kalau menurut teman-teman LSM itu akan merusak kandungan air karena kars ya. Nah kalau merusak kandungan air nanti akan merusak pertanian di situ. Gombong itu daerah miskin. Jadi yang menderita pertama kali pasti yang miskin karena sudah kekurangan air. Jadi dengan itu dia datang ke Pak Harto. Dia cerita Pak Harto. Dia bilang Pak Harto itu sangat peka terhadap orang miskin karena dia dulu miskin gitu. Apalagi pertanian. Jadi dia bilang, Pak Harto, ini kan Bapak pernah tinggal di Gombong, jadi Bapak tahu ini daerah kurang air. Kalau pabrik semen dibuat di situ, nanti airnya akan menyusut, yang menderita pertama petani. Pak Harto langsung jawab, kalau begitu tidak setuju. Dia tulis itu di rencana itu. Harap Profesor Emil Salim menjelaskan kepada yang bersangkutan, yaitu anak-anaknya. Gitu. Jadi Pak Emil bilang, Pak Harto aja bisa diyakinkan gitu, ya. Saya tanya, Pak Emil lalu nggak dibenci oleh anak-anak? Loh enggak, kan ini saya cuma menjalankan perintah presiden itu. Dan memang anak-anaknya tidak apa-apa. Anak-anak bilang, oh ya baik om, kalau memang nggak boleh karena ada masalah itu ya kita tidak jadi. Jadi Pak Emil tuh menyatakan heran, kenapa Kendeng dan lain-lain itu kok dibiarkan gitu. Mestinya ada solusi kalau terjadi dialog. Saya kebetulan beberapa kali ke Kendeng itu. Nah ini cerita sampingan yang penting ya. Anda tahu Pantura Jawa Tengah bagian timur dan Jawa Timur bagian barat itu yaitu Rembang, Lasem, Tuban itu belakangnya atau selatannya adalah Pegunungan Kendeng. Itu kan daerah batik. Anda tahu mengapa batik itu penting di situ? Karena batik itu memerlukan bahan pewarna, memerlukan air yang banyak mengandung kapur yang berasal dari Pegunungan Kendeng. Salah satunya batik Tuban itu terkenal sekali dan mereka sekarang mengeluhkan di Kerek itu ada batik yang sangat khas karena mereka menanam kapas dua warna.
Ada kapas yang warnanya coklat, ada kapas yang warnanya putih. Sekarang mereka mengeluhkan kapas yang warna coklat itu susah karena airnya tidak lagi sebagus itu. Jadi kerusakan kendeng itu akan menyebabkan gangguan air terhadap seluruh Pantura itu, yang menurut perhitungan teman-teman itu puluhan juta orang akan terdampak. Industri batik akan terdampak gitu. Belum lagi nanti banjir ya, karena kalau pegunungan Kendeng itu ada garuk-garuk. Jadi artinya itu mengganggu proses penyerapan air, penyimpanan air. Anda tahu mengapa Tuban itu sudah disinggahi pelaut-pelaut sejak abad 7-8? Karena di Tuban itu air keluar di pantai, air segar. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang dikeramatkan oleh masyarakat, dipakai gitu. Dulu bahkan katanya sekarang dilindungi itu, kalau pasang sumber air segar itu tertutup air laut, tapi ketika air laut surut itu keluar lagi air. Nah itu menunjukkan hubungan yang erat sekali dengan sumber air di Pegunungan Kendeng. Jadi kalau Anda sekarang pergi ke misalnya ke daerah batik di Kerek, di Tuban itu akan melewati pabrik-pabrik semen yang menggaruk-garuk gitu. Nah, salah satu yang mengganggu masyarakat sedulur Sikep yang tinggal di Kendeng Utara itu adalah apa yang disebut cekungan air tanah watu putih. Karena itu adalah salah satu cekungan air. Jadi pemerintah kita ini menetapkan sejumlah cekungan air tanah secara geologi dan segala macam, sangat saintifik gitu. Nah, pabrik semen itu mengambil batu kars itu dekat sekali dengan itu, dan ya sangat membahayakan gitu. Nah, kita harus mempunyai penghargaan tinggi terhadap masyarakat sedulur Sikep ini. Sedulur Sikep itu artinya sangat mendalam. Mereka bangga dengan istilah itu gitu. Mereka nggak suka disebut dengan istilah, karena sedulur Sikep artinya adalah persaudaraan orang-orang yang memiliki kebebasan pertanian. Tanah itu milik mereka. Jadi tanah merdeka itu istilahnya. Dan kita mengetahui sejarah mereka dulu memberontak terhadap Belanda, menolak membayar pajak yang memberatkan dan seterusnya. Jadi mereka adalah pejuang yang membuat apa yang disebut Pegunungan Kendeng yang dikira tadi hanya kapur dan hanya bisa tumbuh jati, itu ternyata bisa juga untuk pertanian. Dan itu kan karena puluhan tahun, seabad lebih, 1,5 abad, mungkin lebih, ya mereka menumpukan lapisan tanah yang subur di atas pegunungan batu kapur itu. Jadi bisa bertani gitu. Sawah ada, jagung ada, tembakau ada gitu. Pergi ke sana itu menarik sekali. Jadi gimana ya kalau diringkas kebijakan pembangunan pabrik semen di Kendeng, kemudian itu pertama harus jelas itu, jangan menipu ini kita perlu semennya atau tidak gitu. Kedua, katanya kita mau membangun Indonesia di luar Jawa. Lah, kenapa pabrik semennya nggak dibuat di luar Jawa? Di tempat yang mungkin penduduknya tidak sepadat di Pantura dan yang lingkungannya bisa lebih terjaga ya, lebih misalnya tidak mengganggu air dan sebagainya. Jadi bahkan dari segi perhitungan untung rugi dalam pengertian komprehensif itu sangat merugikan gitu. Kalau wadas itu persoalan bendung, jadi sekali lagi harusnya, nah ini mestinya pandangan yang saya pikir Pak Anies juga akan sulit, membangun itu tidak boleh merugikan orang lain. Jadi pengertian kepentingan umum itu tidak sama dengan demi kepentingan umum orang harus berkorban. Tidak, umum harus mau berkorban untuk yang terkena gitu loh, supaya terkena ini tidak terkorbankan. Jadi bukan atas demi kepentingan umum orang digusur, kepentingan umum orang dirugikan, tanahnya diambil. Enggak, mestinya kalau kita bilang demi kepentingan umum, maka pemerintah melakukan proses partisipatif supaya yang terkena dampaknya itu tidak mengalami kerugian justru gitu loh. Nah itu menurut saya ada banyak caranya. Nah kalau kita mau bicara banyak caranya, ya itu suatu topik tersendiri, tapi menurut saya yang penting niat dulu gitu, harus begitu. Nanti cara itu pasti ada, itu banyak ceritanya.
Kan kadang-kadang masalahnya di situ kan. Kok kita jadi kesal karena kenapa harus begitu gitu loh. Kita jadinya menduga-duga gitu ya. Karena kepentingan, karena orang bilang uang itu waktu itu uang kan. Jadi karena uangnya udah mengalir itu, kalau nggak dipercepat dia rugi. Begitu juga sistem keuangan pemerintah kan. Kalau dana penggusuran sudah disetujui dan tidak dikeluarkan tuh angus gitu. Kedua, saya pikir orang takut, atau lebih tepatnya sebenarnya ketidakmampuan politik dari para pemimpin. Jadi gini, kalau Anda jadi politisi yang baik, sebenarnya tantangan penting dari seorang politisi itu adalah membuat keputusan yang baik kan. Keputusan yang baik itu termasuk tidak merugikan orang, menguntungkan kalau bisa semua pihak itu, meskipun kadang-kadang ada yang nggak bisa sama itu, tapi berusaha. Nah, saya pikir para politisi yang menjadi penguasa sekarang ini malas itu. Malas untuk mencari jalan yang sulit tetapi lebih baik, tapi mencari jalan pintas yang cepat, gampang, karena mereka mengabdi kepada paham yang salah, yaitu paham seolah-olah makin cepat dan makin menguntungkan itu makin baik. Padahal yang dimaksud dengan makin cepat makin menguntungkan itu tidak dalam pengertian luas, yaitu masyarakat, lingkungan, dan tapi dalam pengertian yang sempit, yaitu infrastruktur jadi. Investor senang karena mendapat return on investment dalam waktu yang cepat. Oh jelas dong, itu salah satunya terjadi. Karena gini, dulu kan saya bantu Pak Anies di dalam TGOPP, Komite Pesisir. Komite Pesisir itu sebenarnya urusannya bukan hanya pulau-pulau reklamasi yang kita hentikan ya. Tentu dalam batas tertentu kan ada pulau yang nggak bisa kita hentikan. Karena kalau kita hentikan berarti kita menjatuhkan wibawa pemerintah karena perjanjian sudah dibuat dan sebagainya lagi. Tapi pesisirnya juga. Nah, salah satu masalah adalah pembangunan tanggul pantai yang Anda bisa lihat sekarang mulai dari apa nama kampungnya itu ya, Kampung Kalibaru, Cilincing sampai ke Marunda itu. Nah, tanggul laut itu sendiri mungkin tidak salah ya. Mungkin kita perlukan untuk perlindungan terhadap kenaikan air laut. Tapi salahnya itu apa? Tanggul itu dibuat kalau Anda bikin tanggul di pantai itu artinya apa? Air yang jatuh nggak bisa mengalir ke laut kan? Kalau lautnya lagi surut ya. Tentu saja kalau airnya lagi pasang kan nggak bisa. Kalau rakyat penting bikin dulu kanalnya, baru bikin tanggul. Jadi ketika tanggul jadi, hujan terjadi maka air tidak membuat banjir di situ. Ini contoh. Kemudian nelayan, ada sebagian cukup banyak nelayan di situ. Sebetulnya kalau menurut sejarah, salah satu versi sejarah ini, hampir semua nelayan Jakarta tuh berasal dari kawasan itu, Cilincing, Marunda segala macam. Dan masih ada sampai sekarang. Mereka udah pindah ke Muara Karang dan sebagainya, Muara Baru dan sebagainya. Dengan tanggul itu, kapal nggak bisa merapat ya. Dan itu biaya bagi mereka. Karena kalau dibiarkan begitu aja ya perahunya akan nabrak. Kalau kena angin itu kan nabrak tembok itu, tanggul itu. Jadi mereka harus lindungi kapal dengan dikasih ini itu dan segala macam. Kemudian mereka harus bikin tangga dari bambu dari kampungnya itu naik ke atas tanggul. Dari tanggul itu dibikin lagi tangga turun ke perahu-perahu mereka. Itu gila pokoknya. Hal yang sangat sederhana menurut saya, secara teknis bisa diselesaikan kalau ada perencanaan yang lebih baik. Pendekatannya bukan sekedar infrastruktur, tapi infrastruktur yang juga memakmurkan rakyat. Nah, kita buktikan, jadi salah satu tugas TGOPP Komite Pesisir itu membuat perencanaan itu. Kita menggunakan, kita mengembangkan beberapa konsep, misalnya ya tanggul udah terjadi kan, ya di tanggul itu ditimbun supaya dia menjadi landai menuju ke desa, lalu diselesaikanlah itu kanalnya dan sebagainya. Itu bisa baik gitu loh. Kemudian satu lagi contoh lain yang menunjukkan keberpihakan Pak Anies adalah, saya lupa nih, yang instalasi
pengolahan air limbah itu Muara Angke atau Muara Angke ya. Waktu itu pemerintah Jakarta punya rencana membuat instalasi pengolahan air limbah yang dikumpulkan dari kawasan itu, termasuk kawasan kelas menengah ya, Peluit segala macam. Tapi memang lokasinya harus rendah, karena itu dia berada di keliling kampung-kampung di Muara Angke. Dengan akibat sebagian orang harus digusur. Saya salahnya Aulia sih tanya kita. Saya bilang pembangunan yang adil sekarang pendekatan itu yang disebut keadilan ekososial, ekologis dan sosiologis. Secara ekologis memang harus bikin itu instalasi pengolahan air limbah, itu baik untuk lingkungan kan, dan tempatnya memang harus di tempat rendah karena itu dekat situ. Tapi jangan kita mengulang kesalahan seperti Tanggul itu. Bagaimana kalau kita sekalian memperbaiki kehidupan masyarakat sekitarnya gitu. Jadi apa? Ya buatlah rencana perbaikan kampung di sekitarnya itu bersamaan dengan rencana pembuatan instalasi itu. Aulia bilang, jadi ini akan terlambat loh Pak. Karena organisasi udah siap, udah ada project manager, udah ditunjuk, udah telepon saya gitu. Saya bilang, kamu kasih tahu Pak Anies, saya yakin dia setuju. Ditunda tapi dengan proses dilakukan. Benar kan? Proses dilakukan dan itu tertunda. Nggak apa-apa tertunda. Tetapi begini, seharusnya kalau dari awal begitu kan nggak tertunda. Ini kan belum apa-apa udah siap, ya merasa tertunda. Tapi sebetulnya ketertundaan itu kan tidak objektif ya. Kalau Anda mulai dari awal bicara dengan masyarakat, bagaimana kita membangun instalasi ini bersama dengan memperbaiki kampung. Kenyataannya, masyarakat tidak menolak adanya. Mereka paham, oh ini untuk kepentingan kita semua. Baik, kita serahkan tempat itu, kita pindah. Tapi pindahnya itu karena ada janji memperbaiki sekaligus gitu, membangun rusun dan segala. Jadi ini misalnya menurut saya cara yang sangat tepat dalam membangun. Jadi sekarang kan musimnya infrastruktur ya, seolah-olah karena infrastruktur belum selesai malah ingin memperpanjang masa jabatan presiden kan. Ini godaan yang konyol aja menurut saya. Jadi kalau Soekarno itu kan alasannya revolusi belum selesai ya. Kalau Pak Harto pembangunan belum selesai. Pembangunan nggak pernah selesai. Sekarang istilah infrastruktur belum selesai. Ya nggak pernah selesai gitu. Tapi persoalannya bagaimana kita membangun infrastruktur supaya sekaligus memakmurkan rakyat. Jadi tujuan negara pada akhirnya kan memakmurkan masyarakat. Masa kamu bangun infrastruktur dengan alasan kepentingan umum, tapi di sebelahnya ada yang dirugikan, itu tidak benar itu. Dan itu menurut saya Anies Baswedan membuat perbedaan. Wah, ada banyak dong. Satu, keadilan. Kedua, kolaborasi yang dia suka katakan itu. Ketiga, dari cerita tadi itu adalah membangun infrastruktur sekaligus memakmurkan masyarakat sekitar. Jadi infrastruktur tidak dilihat terpisah, dan jangan lupa tujuan pembangunan itu untuk manusianya gitu. Jadi kalau Anda mau bilang infrastruktur itu sehebat apa untuk kepentingan umum, tapi ada sebagian masyarakat yang dirugikan, itu tidak benar. Itu yang sedang terjadi dan itu yang menurut saya berbeda di Jakarta di masa Anies Baswedan. Pertama, saya itu tidak kenal Anies lama sebetulnya ya. Saya itu mengenal dia, mengetahui dia itu tentu saya sebagai menteri bla 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 gitu. Ya kenalnya baru ketika kita mendekati beliau mengatakan, Pak, kalau Bapak mau jadi calon gubernur, kita ada 2 masalah nih, reklamasi sama perumahan. Bapak mau melaksanakannya nggak dengan baik, menghentikan reklamasi, membangun perumahan tanpa menggusur. Kalau Bapak mau, kita dukung, kita bantu. Ada caranya dan akhirnya kita buktikan. Jadi karena itu saya terlibat di dalam proses kampanye beliau. Nah, di dalam pertemuan pertama itu dia mengatakan kepada saya, Mas Marco, dia bilang, saya waktu jadi menteri keliling ke Indonesia, melihat kemiskinan di seluruh Indonesia. Tetapi ketika saya di Jakarta, saya melihat kemiskinan yang paling buruk dari seluruh Indonesia. Karena di Jakarta itu sumpek. Jadi kemiskinan itu menekan dan sumpek. Maksudnya beliau itu, kalau Anda miskin katakanlah di mana, di kampung mana gitu di luar Jakarta itu, Anda jalan kaki 5 menit melihat gunung atau melihat sawah atau melihat
apalah, ada kelapangan. Tapi kok di Jakarta tidak. Nah, belakangan saya tahu beliau ternyata memang mengunjungi Kampung Tambora kan, dan itu juga diceritakan kepada teman-teman lain bahwa ketika dia pulang dari Tambora itu dia memutuskan ini meskipun kita tidak terpilih nanti sebagai gubernur ya waktu itu, kita tetap harus berjuang untuk mereka, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan yang menghimpit itu, menghimpit, menekan, membuat sesak itu. Saya rasa itu sangat mengesankan. Yang mengesankan berikutnya ya, kan kita terus-menerus menemani pembangunan kampung akuarium, kemudian Kunir dan sebagainya itu. Bertahap kan. Setiap tahap itu seringkali beliau itu minta maaf. Minta maaf karena belum terpenuhi sepenuhnya. Saya sangat terkesan. Karena ini menunjukkan janji itu bagi beliau penting gitu. Saya ingat juga waktu kita sedang berkampanye, beliau tidak menolak kontrak politik. Tapi sikapnya sama dengan semua janji yang lain. Dia bilang kalau kita buat janji, itu harus dipenuhi loh. Karena itu, sebelum berjanji, teliti yang betul. Apakah janji itu bisa dipenuhi atau tidak? Secara hukum, dasar hukumnya dan segala macamnya. Ini yang menurut saya membedakan beliau dari, mohon maaf ini, pemimpin-pemimpin sekarang yang mudah sekali berjanji kalau kampanye, terus tidak dilaksanakan kan? Terus terang Jokowi ini. Karena kontrak politik itu pernah juga dilakukan oleh teman-teman dengan Jokowi tentang perumahan. Nggak dilaksanakan tuh. Oleh penggantinya yang harusnya kan, penggantinya itu kan pasangan dia, harusnya meneruskan. Enggak. Pak Anies serius dengan janji. Saya pikir, nah kalau orang takut kepada apa ya namanya, takut kepada Islam. Islam itu mengajarkan bahwa janji itu dibawa mati istilahnya. Dan saya pikir Anies itu menjadi serius dengan janji karena kesalehannya yang bersumber pada Islam. Saya tidak mengatakan orang Kristen tidak ya. Tentu saya orang Kristen juga mungkin ada sumber dalam Alkitabnya yang mengatakan bahwa janji juga penting. Tapi beliau serius itu. Karena itu kalau tiap kali satu tahap baru selesai, tapi tahap berikutnya baru mulai, dia selalu minta maaf ke saya. Mas Marco minta maaf ini baru sampai segini, tapi kita masih terus. Gitu. Berkali-kali itu. Karena menurut saya dia terbawa terus di benaknya. Janji belum selesai itu. Nah, yang terkesan lainnya adalah suatu ketika saya mendapat kabar ada rumah susun yang dia perintahkan untuk ditambah jumlahnya. Gitu. Saya bertanya, karena ini punya dampak kan, rencana sekian ditambah sekian itu secara keuangan berubah gitu. Saya bertanya kepada dia, serius ini Pak? Iya. Mengapa? Karena dia khawatir rumah susun yang lainnya itu terlambat. Sehingga nanti kalau kita terlambat yang di sana, yang di sini bisa menampung dulu. Jadi berpikirnya sangat taktis. Ya. Dia mengetahui kelemahan dari staf, kelemahan dari pemerintah, dan dia berusaha mengatasinya dengan cara lain. Kesan banyak banget kesannya itu. Saya nggak habis-habis ini. Jadi terserah kamu ya mau sampai kapan itu ya. Ketika pandemi juga gitu. Kan kita tahu di awalnya kan ada perbedaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta. Saya bilang Bapak sudah benar itu. Harap tabah lah gitu ya. Dia bilang iya nih kita harus menyesuaikan diri dengan pemerintah pusat, nggak boleh menunjukkan konflik ya. Tapi ya kita berusaha menjalankan di Jakarta hal-hal yang mungkin tidak bertentangan dengan pusat tapi sedikit berbeda lah kira-kira. Jadi sebetulnya beliau itu sangat berusaha menyelaraskan diri dengan arahan-arahan pusat. Jadi kalau dibilang konflik itu enggak. Ya konflik itu terjadi dalam pengertian ada perbedaan pendekatan gitu ya. Dan kita yakin sebenarnya pendekatan Jakarta benar, pemerintah pusat salah. Saya pikir ini kita bicara di awal ya, saya pikir sekarang itu udah bukan rahasia kan. Kita marah sekali di awal itu menteri-menteri pemerintah pusat itu cengengesan, menganggap remeh dan sebagainya. Sementara Jakarta sudah sangat serius gitu. Saya rasa ini udah diakui dunia gitu. Tapi kan kemudian makin selaras gitu. Nah makin selaras ini kan berarti Pak Anies itu berusaha memberitahu pemerintah pusat baik-baik, bukan dalam pengertian sengaja mau bikin konflik, enggak. Dan memang berkali-kali beliau sering mengatakan kita
pemerintah itu ya satu gitu. Kalau rakyat kita melihat pemerintahannya terbelah-belah bagaimana gitu loh. Saya pikir tidak ada di pihak Pak Anies, termasuk kami nih yang membantu dia untuk sengaja melawan. Karena apa gunanya sengaja melawan itu? Masalahnya adalah memang perbedaan pendekatan yang menurut kita benar aja karena dari penelitian, dari kajian segala macam. Gitu. Saya pikir yang suka menonjolkan pembelahan-pembelahannya justru bukan dari pihaknya Pak Anies ya menurut saya. Apalagi ya mengesankan ya. Jadi satu, memegang teguh janji. Gitu. Oh ya, jangan lupa ketika kampanye itu janji itu kita teliti betul. Dan saya kan juga di tim transisi, ingat ya waktu itu. Apa istilah? Tim sinkronisasi, bukan transisi, karena istilah itu dianggap itu istilahnya pemerintah pusat, nanti wah kita kesannya kayak belagu banget gitu. Ya udahlah, tim sinkronisasi yang menjembatani masa beberapa bulan sudah terpilih menjadi dilantik. Nah di situ tugasnya memang kita mensinkronkan program. Nah janji politik itu serius dijabarkan menjadi program kerja yang kita kenal sekarang apa? 22 program strategis daerah atau apa gitu kan. Yang kemudian dijabarkan sampai di... Jadi karena itu tidak ada yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Yang dilakukan tuh memang dijanjikan dari awal. Karena dari awalnya dikaji sudah, oh secara prinsip bisa. Kemudian di masa sinkronisasi, transisi itu, kita menjabarkannya lebih detail. Karena begitu terpilih, kan kita bisa mengakses data-data pemerintah kan, nggak bisa apa-apa, kita minta pertemuan dengan dinasnya dibilang, dan itu dijabarkan, dan kemudian di bulan-bulan pertama pemerintahan dijabarkan lagi lebih detail, dan itu saya pikir tentu ya ada yang mungkin belum selesai, tapi sebagian atau semuanya sebenarnya dimulai gitu, dan tidak ada yang di luar janji sebetulnya. Jadi dua hal berbeda ya. Semua janji dimulai, ada yang dipenuhi 100%, ada yang belum selesai. Sebaliknya, semua yang dilakukan itu memang sudah dijanjikan, nggak ada yang aneh-aneh di luar janji. Seperti pembuatan ibu kota baru itu kan nggak ada dalam janji, tiba-tiba muncul. Sementara yang janji-janji nggak dipenuhi gitu loh. Jadi ini menurut saya itu penting dari perubahan dari Pak. Bekerja itu pakai sistem dan pakai janji, amanah. Amanah itu bukan sekedar oh kami pilih jadi presiden, amanah kami adalah kamu jadi presiden, tidak. Amanah kami adalah kamu jadi presiden untuk melaksanakan janji-janji yang sudah kamu paparkan yang menjadi dasar kami memilih kamu. Jadi jangan anggap amanah itu cuma sekedar oh jadi gubernur udah itu suka-suka gua, enggak lah. Jadi gubernur membawa apa? Membawa tas di belakang di punggungnya itu tuh dilaksanakan. Jadi amanah itu bukan sekedar jabatan, amanah itu adalah melaksanakan janji. Itu saya pikir penting dari Pak Anies. Saya kalau disuruh merangkum mungkin bukan satu kata, tapi 3 hal. Ya, 1 amanah, ya. 2 adil. Ketiga, bekerja sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi dia paham yang namanya good governance itu. Terkait ini 3-3 nih. Keadilan untuk semua, amanah, pegang janji, dan ketiga bekerja secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan.